Perkenalkan, nama saya Lamori Arnita Hasyanotapea, NIM saya 120440028 dari Prodi Sains Lingkungan Kelautan TPB 38. Perkenalkan, nama saya Nawang Resdiawati, NIM 120180042, Program Studi Biologi dari kelas TPB 38. Perkenalkan, nama saya Arjuna Senyus Pasaribu, NIM 1201800, Prodi Biologi TPB 38. Perkenalkan, nama saya Anissa Tias Pratama, NIM 120440032, Prodi Sains Lingkungan Kelautan TPB 38. Perkenalkan, saya Igede Raditya Purwanata, NIM 120260100 dari Prodi Farmasi TPB 38. Tujuan dalam pembuatan motor listrik sederhana yaitu dengan membuat motor listrik sederhana di mana kita dapat memahami prinsip gaya Lorentz yang dimanfaatkan dalam pembuatan motor listrik sederhana. Karena motor listrik sederhana adalah alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Untuk selanjutnya, harus memahami prinsip kerja motor listrik umum dari motor, yaitu arus listrik yang dihasilkan dalam medan magnet mampu memberikan gaya. Setiap motor terdiri dari beberapa loop pada bagian dinamonya, serta adanya pasangan gaya untuk memutar kumparan. Dan kita juga menentukan pengaruh variabel listrik dan magnet terhadap karakteristik motor listrik sederhana. Dasar teori motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini biasanya digunakan untuk memutar impeller pompa, fan atau blower, menggerakkan kompresor, menggerakkan conveyor, mengangkat bahan, dan lain-lain. Motor listrik memiliki dua bagian utama, yaitu stator dan rotor. Stator adalah bagian motor listrik yang diam, dan rotor adalah bagian motor listrik yang bergerak atau berputar. Prinsip gaya Lorentz diterapkan di motor listrik. Gulungan kumparan ditempatkan di dalam medan magnet, kemudian dialiri arus listrik sedemikian rupa hingga gaya Lorentz yang dihasilkan pada kumparan mengakibatkan gerak memutar. Untuk metode dalam melakukan pengumpulan data percobaan, terdapat metode tersendiri, yang dimana sebelumnya kita akan menguraikan alat dan bahan apa saja yang dibutuhkan dalam percobaan kali ini. Yang pertama, kawat tembaga, kedua, baterai, ketiga peniti, keempat magnet, kelima gunting, dan yang keenam adalah slot tip dan lakban. Selanjutnya, yang dimana merupakan tahap perancangan atau desain motor listrik sederhana terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama, analisa rangkaian motor listrik sederhana. Yang kedua, menggambarkan skema rangkaian motor listrik sederhana. Dan yang ketiga adalah pembuatan alat rangkaian motor listrik sederhana. Prosedur percobaan. Prosedur penelitian pada percobaan alat motor listrik sederhana ini yang terdiri atas analisis dalam melakukan percobaan. Yang pertama, dibandingkannya hasil dari suatu parameter percobaan dengan parameter lainnya. Yang kedua, dilakukan pembahasan mengenai pengaruh dari masing-masing parameter terhadap karakteristik motor listrik. Yang ketiga, rancanglah alat dengan mempertimbangkan aspek keselamatan yang ada. Cara kerja alat. Pada bagian ini yang sekaligus merupakan tahap percobaan lanjut, yaitu tahap pengujian cara kerja alat berdasarkan prinsip kerja motor listrik sederhana. Dalam tahap ini, kita akan melakukan percobaan pada rangkaian motor listrik sederhana yang telah kita buat.
Prinsip kerja motor listrik sederhana pada dasarnya sama untuk semua jenis motor secara umum. Yang pertama, arus listrik dalam medan magnet akan memberikan sebuah gaya. Yang kedua, apabila kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran atau loop, maka kedua sisi loop, yaitu pada sudut kanan medan magnet, akan mendapatkan gaya pada arah yang berlawanan. Yang ketiga, pasangan gaya menghasilkan tenaga putar atau torque untuk memutar sebuah kumparan. Yang keempat, motor-motor memiliki beberapa loop pada dinamonya untuk memberikan tenaga putaran yang lebih seragam, dan medan magnetnya dihasilkan oleh susunan elektromagnetik yang disebut kumparan. Motor listrik adalah suatu perangkat elektromagnetik yang berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Arus mengalir dari terminal negatif baterai melalui kumparan dan ke terminal positif baterai yang berada dalam medan magnet. Sebuah partikel bermuatan melewati suatu magnet, maka partikel tersebut dapat berbelok dengan menggunakan aturan tangan kanan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan motor listrik sederhana ialah jarak antara kumparan dengan medan magnet, jumlah lilitan, panjang kawat, besar tegangan atau arus yang mengalir, dan kekuatan magnet.